Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Agustina dari kelas AK18I Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1 dengan judul Transaksi Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa terkait jual beli obligasi, terkhususnya untuk pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Materi pertama yakni transfer utang antar perusahaan. Ada dua inti dari transfer utang antar perusahaan. Pertama, melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang tergabung dalam entitas konsolidasi. Contohnya adalah utang piutang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dan operasi. Yang kedua, walaupun dalam ilustrasi PT Induk melakukan pinjaman ke PT Anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. Materi selanjutnya adalah pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak atau disebut downstream. Nah, ada 3 poin penting dalam pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Yang pertama, penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi atau anak membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Kedua, perusahaan anak atau pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dicatat oleh perusahaan afiliasi baik induk maupun anak pada saat terjadi pembelian. Ketiga, perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi oleh induk dan anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Nah, untuk lebih memahami materi pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak, berikut ada contoh kasusnya. PT Induk memiliki 70% saham PT Anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga 6.300.000 pada tanggal 31 Desember 2016. PT Anak memiliki modal 5 juta dan laba ditahan 4 juta. Tanggal 1 Januari 2017, PT Induk mempunyai obligasi 10% 5 tahun per 20% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan premium amortisasi 100.000, pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Pada tanggal yang sama, PT Anak membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta seharga 950.000. Pembelian ini menghasilkan laba konstruktif sebesar 60.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli 10% sebesar 1.010.000 dikurangi dengan harga beli sebesar 950, jadi didapatkan keuntungan konstruktif sebesar 60.000. Kemudian Anak mencatat jurnal sebagai berikut. Investasi dalam obligasi PT Induk 950 ada kas sebesar 950.000. Jika laporan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar 60.000. Nah, untuk ayat jurnal tanggal 1 Januari 2017 yaitu utang obligasi 1.010.000 pada investasi dalam obligasi PT Induk sebesar 950 dan keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 60.000. Adapun utang obligasi PT Induk yaitu nilai buku obligasi 10.100.000 dikurangi 10% obligasinya yaitu 10 juta. Maka didapat premium obligasi sebesar 100.000. Lalu diamortisasikan selama 5 tahun, hasilnya 20.000 per tahun. Nah, di sini hasilnya premium obligasi karena harga obligasinya di atas dari nilai nominal. Kemudian, untuk investasi obligasi PT Anak, nilai buku obligasi 1 juta
dikurangi harga beli 950.000, maka diperoleh diskon obligasi sebesar 50.000. Lalu diamortisasi selama 5 tahun, hasilnya 10.000 per tahun. Diskon obligasi terjadi karena harga obligasi di bawah dari nilai nominal. Di samping saya ada laporan keuangan dari PT Induk dan PT Anak. Untuk pembukuan PT Induk yaitu beban bunga obligasi 10% kali 10 juta sama dengan 1 juta, dikurangi amortisasi premium obligasi sebesar 20.000, diperoleh beban bunga sebesar 980.000 kali 10%, jadi hasilnya 98.000. Nah, sedangkan pembukuan pada PT Anak yaitu pendapatan bunga obligasi sama dengan 10% kali 1 juta yaitu 100.000, ditambah amortisasi diskon obligasi sebesar 10.000, diperoleh pendapatan bunga sebesar 110.000. Nah, jadi untuk resiprokal 110.000 dan 98.000, selisihnya 12.000, dicatat sebagai gain. Pembukuan PT Induk jurnal pada 1 Juli adalah beban bunga pada kas sebesar 500.000. 500.000 didapat dari 10 juta kali 10% kali 1/2 tahun. Dan untuk jurnal 31 Desember yaitu utang bunga pada beban bunga sebesar 500.000 dan utang obligasi pada beban bunga sebesar 20.000. 20.000 didapat dari 100.000 premium bagi 5 tahun. Untuk pembukuan PT Anak, kas pada pendapatan bunga sebesar 50.000, piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 50.000. Investasi dalam obligasi induk pada pendapatan bunga sebesar 10.000. Nah, untuk obligasi yang beredar pada tanggal 31 Desember 2017 pada PT Induk, nilai nominal obligasi 10 juta ditambah premium obligasi sebesar 80.000 karena 100.000 kurang 20.000. Lalu nilai buku obligasinya sebesar 10.080.000 kali 10%, jadi hasilnya 1.008.000. Pada PT Anak, investasi obligasi tanggal 1 Januari 2017 sebesar 950 ditambah diskon obligasi 10.000. Jadi untuk investasi obligasi tanggal 31 Desember 2017 adalah 960.000. Kemudian untuk akun resiprokalnya tanggal 31 Desember 2017 ialah obligasi induk sebesar 10.080.000 kali, kemudian 10%-nya sebesar 1.008.000 dan anak sebesar 960.000. Pendapatan dan beban bunga untuk induk sebesar 950.000, 10%-nya sebesar 98.000 dan anak sebesar 110.000. Lalu utang dan piutang bunga induk sebesar 500.000, 10%-nya 50.000 dan anak sebesar 50.000. Materi selanjutnya yaitu ayat jurnal eliminasi untuk kebutuhan konsolidasi PT Induk dan PT Anak. Ayat jurnal bagian A yaitu utang obligasi 10% sebesar 1.008.000 pada investasi dalam obligasi PT Induk 960.000 dan keuntungan atas penarikan obligasi 48.000. Nah, ayat jurnal A ini mengeliminasi kewajiban obligasi 10% PT Induk serta investasi obligasi PT Anak dan juga mencatat keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 48.000. Nilai tersebut adalah bagian dari keuntungan konstruktif yang belum diakui sebesar 60.000 pada pembukuan terpisah PT Induk dan Anak per 31 Desember 2017. Selanjutnya, ayat jurnal bagian B yaitu pendapatan bunga 110 pada beban bunga 98.000 dan keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 12.000. Nah, ayat jurnal B ini mengeliminasi jumlah resiprokal beban bunga dan pendapatan bunga. Perbedaan antara beban bunga dan pendapatan bunga
merupakan bagian keuntungan konstruktif yang telah diakui pada pembukuan terpisah induk dan anak melalui amortisasi pada tahun 2017. Jumlah perbedaan ini adalah 12.000. Apabila dikredit keuntungan atas penarikan obligasi, maka akan menghasilkan keuntungan menjadi sebesar nilai awalnya, yaitu 60.000. Jika jurnal A dan B digabung, keuntungan konstruktif akan dicantumkan dalam kertas kerja sebagai jumlah tunggal. Selanjutnya, ayat jurnal bagian C, yaitu laba dari PT Anak pada investasi dalam PT Anak sebesar 202.000. Ayat jurnal C ini untuk mengeliminasi keuntungan dari PT Anak. Kemudian ayat jurnal bagian D, yaitu beban hak minoritas pada hak minoritas sebesar 66.000. Nah, ayat jurnal D menghitung bagian hak minoritas atas laba PT Anak. Next, ayat jurnal bagian E, yaitu laba ditahan PT Anak 4 juta dan saham biasa PT Anak 5 juta pada investasi dalam PT Anak 6.300.000 dan hak minoritas 2.700.000. Terakhir, ayat jurnal bagian F, yaitu utang bunga 50.000 pada piutang bunga sebesar 50.000. Nah, ayat jurnal F ini mengeliminasi jumlah resiprokal untuk utang bunga dan piutang bunga atas obligasi atas antar perusahaan. Ini menyebabkan utang bunga pada neraca sebesar 450.000, yakni nominal utang bunga untuk setengah tahun atas obligasi yang dimiliki oleh pihak luar dari entitas konsolidasi yang bernilai nominal 9 juta. Perhitungan hak minoritas tidak dipengaruhi oleh kepemilikan obligasi antar perusahaan. Hal ini karena PT induk yang menerbitkan obligasi dan seluruh jumlah keuntungan konstruktif dibebankan ke perusahaan penerbit obligasi. Untuk pembukuan PT induk tanggal 31 Desember 2017, yaitu pendapatan dari anak, laba anak 70% kali 220 sama dengan 154 ditambah laba konstruktif sama dengan 60.000 dikurangi laba perbagian 60.000 bagi 5 tahun sama dengan 12.000, hasilnya 202.000. Nah, untuk jurnalnya bagian A, investasi pada anak 154.000 pada laba dari anak sebesar 154.000. B, investasi pada anak 60.000 pada laba dari anak 60.000. C, laba dari anak 12.000 pada investasi pada anak sebesar 12.000. Baiklah, jadi itu tadi penjelasan dari saya secara singkat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.